Let's go! Kita bakal langsung masuk bercakap match yang ketiga. Kembali lagi bercakap Irangel. Masih dengan Saputra dan juga Suharwan yang akan menemani kalian di match yang ketiga ini. Sampai di ramar match yang terakhir nanti. Pesawat sudah kita saksikan berangkat dari arah Zeverny menuju ke arah Primorsk. Dan Aurora yang biasanya kosong kali ini akan mendapatkan tamu yang tidak mereka undang. Ada Kuai Xiao yang datang ke Zeverny juga. Yes, di mana ini flight path yang memengaruhi mereka juga untuk turun di sana, mengganggu sedikit ketentraman dari tim Aurora. Tim KSG, gak tahu memang mereka, tapi inilah yang menjadi satu ujian untuk tim Aurora. Kompak atau tidak mereka bisa melakukan geseran ke arah dari Kuaishou Gaming. Tapi good, mengambil dari Stalber Chemistry udah mengarah ke sana dan Bigetron kayaknya mengambil spot dari tim RRQ juga. Jadi second drop zone-nya Zarki di sekitaran. Dan iya, ini tidak terlalu baiknya adalah circle tadi kalau gue nggak salah pandang itu ke arah kanan dan juga bawah. Dan begitu pun Aurora sekarang. Mereka masih meneliti dulu sambil lootingan mereka yang tidak terlalu banyak, tidak mencukupi sebenarnya perbekalannya untuk melawan tim dari KSG, Kuaishou. Tapi Tianyu menyadari betul bahwa dari sisi outer, oh ada MBG, ternyata omprengan yang sangat perlu untuk mereka memastikan omprengan tersebut jangan sampai ada di hadapan pemain dari Aurora. Terlalu memaksakan menurut gue. Dan akhirnya malah jalur yang bisa sengketa dapetin dong. omprengan. Jalur sengketa dong kalau gini rumusnya dong. Mereka cuma dapat rasa-rasa yang ada di bagian jalan dan itu pun tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Aurora untuk bisa mendapatkan satu knockdown karena tadi Dog langsung merespon karena satu pemain Aurora sudah mulai terspot. Ada shotgun kocok yang bakal dimainkan tapi kali ini crack shot masih belum bisa mendapatkan Revus yang ada di balik tembok ini beradu dengan shotgun kocok yang miss the shot untuk tembakan yang pertama dan ternyata Revus yang berhasil memenangkan fight tersebut langsung di follow up dengan menggunakan sebuah Scar L. 1 poin masuk bahkan Bay1 juga berhasil diamankan. 2 pemain dari tamu yang tidak mereka undang. Kuai Xiao sudah hilang 2 anggotanya. Yes, Kuaishou tampaknya di sini bermain-main banget karena tim dari Aurora Zeal tahu jelas bahwa ada satu buah cengkring ke arah sisi atas, langsung tapi dibalikan juga. Lemparan yang tidak terlalu matang ke arah dari Tianyu namun juga cukup mampu memberikan splash bersama dari Dog juga di bawah. Bakalan digerebek satu tembakan yang masih belum akurat dari seorang Zeal. Tapi Tianyu ingin membalas di daerah pintu tapi refleks dari Zeal di sebelah kiri. Cukup mantap bersama dari Dog. Akhirnya kerjasamanya kelihatan juga nih dari Aurora kalau mereka main rapat. Itu mengerikan secara eksekusi tapi sekarang Z-Boy masa iya sih di absen satu tapi stun granat. Sedikit memalingkan pandangan dari seorang Z-Boy. Satu di absensi, benar aja terlalu meremehkan menurutku dari tim Aurora. Nggak maju serempak, nggak maju berbarengan. Walaupun memang satu jalan di tangga. Agak kesulitan dan bahkan gila, Z-Boy masih mampu untuk memakan top terlebih dahulu. Tapi Aurora di belakang, di luar sudah mempersiapkan diri melakukan finishing ke arah Kuaishou Gaming. Di sekitaran dari Bigetron, cukup dekat sebenarnya Bigetron. Untuk ke arah Severny, cukup dekat juga untuk menuju ke arah Al-Ula. Tapi battle berikutnya bakal terjadi. Wild mendapatkan satu pemain dari Influence Reds. Federal tumbang begitu saja. Masih belum tereksekusi. Wild mulai berputar-putar kembali. Lil Boy datang memberikan backup. Tapi mendengarkan mobil yang lewat membuat dia mengurungkan niatnya. Langsung cabut untuk regroup ke arah pemain-pemain INF yang lainnya. Oke, dan juga bagaimana dari tim Influence Rage. Federal di balik bebatuan. Menunggu menonton teman-temannya. Pedrinho di balik dari rumah jamur. Melakukan defense. Smoke juga bakal disematkan. Ada Lil Boy, Loranzin memang di area luar, tapi agak memusingkan. Regnum karya dan akhirnya terkejut terherat-herat si boro-boro. Pedrinho, Lil Boy pun juga di belakang. The backstep dari seorang Silas. Tapi juga lihat bagaimana dari Regnum karya yang lain pun juga tryhard menjaga angle lain. Lil Boy masih selamat. Setitik darah lagi. Wild akhirnya. Oh enggak. Bukan Wild. Pada ujung-ujungnya Silas juga dengan mini 14 di atas dari rumah jamur. Coba keluar. Loranzin melawan. Tapi gagal. Silas menyala kembali. Layaknya di match terakhir di hari pertama. Tapi kali ini ngacak-ngacaknya dengan berbagai weapon. Udah ada satu airdrop yang mereka amankan. Oke. Shelter Present Mention tadi baru mau gue mention juga. Tapi lihat juga bagaimana dari Weibo Gaming. Mereka tidak kehilangan akal ketika mereka tahu ingin satu tempat yang ingin mereka tempati. Harus mereka lawan San Franse. Di balik granat. Tahu jelas bagaimana pergerakan dari Trey. Bakal coba dilemparkan granat. Tapi QXZZZ lah yang bakal dituju dia untuk coba digocek Hoxie.
Meringis kesakitan, Meringis ingin coba di revive kembali, tapi baik bakal disandra, bakal menjadi pancingan juga untuk Sansanse maju ke arah tempat pemain dari DRX, KRX. Lihat juga granat yang dilemparkan dari Trey, kayaknya bakal menyasar ke arah Sansanse, benar-benar aja connect. Gila, tepat di depan Muncung dari pemain-pemain WBG ini. Dan Suk yang bakal diandalkan menjadi pemain terakhir, dan Bini agak sabar untuk deliver terlebih dahulu, tapi Trey tercicil cukup banyak setitik, dan lagi ada satu perut yang bisa dialog dari Suk, mencoba menyicil, mencoba lagi ngepretelin, dan sedikit buying time. Sansanse ingin dilakukan revive juga, tapi granat 1, 2, 3, oh ternyata Molotov di following up. Ya, ini udah pasti bakal kelimpungan. Last man standing dari Weibo kali ini. Belum ada gerakan-gerakan agresif yang dilakukan oleh tim KRX ataupun DRX untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Weibo kali ini. Suk melakukan sebuah lock angle menuju ke arah jendela yang sama. Revive dilakukan di bagian bawah, backup fire masih terus diberikan. Dan kayaknya gue tahu nih Suk ingin mendapatkan satu confirm elimination, tapi di cover di arah jendela dengan sangat rapi. Tidak membiarkan Suk untuk mendekat menuju ke arah revive yang sedang dilakukan. Granat dilemparkan, connect, dan Hoxie. Tidak hanya Molotov yang on point, granatnya pun on point untuk memulangkan Weibo ke arah lobby. Sana Yato kembali lagi menuju ke arah tempatnya, tembakan sudah mulai terjadi, dan Moxie tumbang. Reza akhirnya bisa mendapatkan satu genderang perang yang sudah mulai bertabuh. Bahkan Reza mendapatkan yang kedua, fokus diamankan begitu saja. Confirm elimination didapatkan oleh Bigetron kali ini. Dua pemain dari tim God sudah berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Bigetron. Hanya tinggal melakukan screening. Bahkan Federales mendapatkan informasi di manakah setup yang dimainkan oleh tim God kali ini. Force akan melakukan revive. Ada yang ingin mengintip, ada yang ingin mengambil bagian kue yang dilakukan oleh Bigetron. Namun Federales memberikan sebuah tembakan. Tapi ternyata malah Yasar yang bisa mendapatkan Force. Yasar langsung memulangkan Force menuju ke arah lobby. Bahkan ternyata Ayato juga bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah pemain dari Bigetron. Satu pemain dari Bigetron tumbang kali ini. Tapi Bigetron masih memiliki 3 player aktif. But God sudah pulang ke arah lobby. Terus membaca kesempatan-kesempatan lain dan bermanuver di utara circle. Ada NGX, ada Thunder Talk, tapi agak kentang memang udah untuk turun ke area-area depan. Ini sulit untuk Bigetron bagaimana melakukan solving di stage 5 ini. 1,5 menit untuk membaca situasi dan juga mengambil decision. Tapi agak sabar karena Thunder Talk sedang melakukan geprek-geprekan ke arah Al-Ula. Terponggeng satu demi satu, nyisa Quick doang masih kuat di hadapan dari api yang dilemparkan. Tapi Quick masih selamat ternyata cuy dari Thunder Talk. Granat tuh mana Thunder Talk, satu lagi Sing gak dilamparin karena dari Quick. Al-Ula masih selamat. Ya ampun, Al-Ula kuat banget. Tapi granat masa iya cuma satu doang? Lanjutan dong, lanjutan lagi granat, dan benar aja Thunder Talk tidak ada habis-habisnya yang granat dilemparkan ke arah Al-Ula. Gila, dikasih napas bohongan cuy, bukan napas buatan, napas bohongan tadi. Al-Ula tiba-tiba pulang menuju ke arah lobby karena granat yang brilian datang dari bagian atas. Thunder Talk, red zone buatan yang mereka buat mampu untuk menghentaskan Al-Ula ke arah lobby. Battle berikutnya antara KRX dan juga E-Arena. 2 granat sudah mulai dimasak, lempar ke dalam dari rumah ini, masih belum bisa mendapatkan knockdown follow up karena pemain-pemain dari tim DRX yang ada di arah dalam. Granat kembali lagi dimasak, meletup. E-Arena masih cukup strong juga di bagian luar, sementara QX ZZZ dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Low health di bagian luar dari rumah ini. Molotov memang terbakar di berbagai sisi, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Akhirnya Swaps bisa dapetin QX yang ada di arah luar, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Hoxie menunggu adanya yang masuk dari arah E-Arena. Flashbang dilemparkan, dia balik badan, malah membuat mudah pemain EA ketika mereka mendobrak masuk. 2 pemain sudah berhasil diamankan, yang ketiga juga bakal ikut-ikutan. 3 pemain E-Arena mendobrak di waktu yang tepat, tapi Tri datang dan bisa mendapatkan swipe. Niki juga berhasil diamankan, walaupun pada akhirnya Morman memulangkan KRX menuju ke arah lobby. Battle berikutnya antara Bigetron dan juga Thunder Talk. Ya, City nampaknya memporak-porandakan pemain-pemain dari Bigetron yang mencoba menabrak dari compound mereka. Terpogeng satu demi satu. Masih ada Razy, the last man standing. At least ada satu tambahan lagi poin yang bisa dimakan. Sayang memang untuk Bigetron yang lain terlalu kuat. Defense yang dimainkan dari Thunder Talk, tapi Razy posisinya terspotlight di balik dari satu beton, satu besi. Tapi City ketika keluar selesai. Razy, Bigetron
tidak membawa point placement sama sekali sedari tadi. But it's okay, memang sulit keadaan dan juga situasi kondisi yang dimainkan dari tim Bigatron. Tapi lihat juga following up dari Nongshim. Mereka tahu membaca fit bahwa Thunder Talk lagi ke pressure, belum siap sedia. NGX pun juga coba join the fight. 3 tim langsung berlawanan di rumah yang sangat padat merayap ini. Ajay seperti biasa terlalu kuat untuk memainkan di shotgun jarak dekat. Ajay masih menjadi pahlawan untuk tim dari Thunder Talk, tapi gagal. Dizzy, granat yang connect yang bakal digerebek oleh NGX. Lagi mereka menabrak, memaksakan 1 poin kembali ke arah spot dari pepecahan fight yang terjadi. NGX pemenangnya dari compound ini. EA dari atap ini. Oke, Joker berfollow juga ke arah depan dari Scarface. Gila, itu datang smoke. Dia bisa keluar-keluar ngintip dikit, matanya benar-benar parah, terlalu on point. Spray down yang dimiliki, tapi Satan pun juga akhirnya mau nggak mau touchdown di balik dari pohon, mengamankan diri sementara waktu. Tapi Reviews, nih individual yang pasti bisa ngacak pemain-pemain dari Ulf. Kita bakal menyaksikan Reviews mengamankan 1 terlebih dahulu, tapi ada 1 hambatan granat yang bakal dilemparkan dari Ulf. Di sebelah belakang juga Blue Zone bakal menyergap dia. Reviews, 1 titik dari lagi. Catch bersama dari Aaron bakalan ngegunting dari kanan dan kiri, dan akhirnya Reviews pun gak mampu untuk menahan lajunya peluru yang dilemparkan oleh Ulf. Ulf melanjutkan lagi reset mereka, lihat lagi ke depan bahwa Fury ya, ini menjadi tim yang mungkin bisa mendapatkan winner chicken di dunia. Unggul kuantitas, unggul spot, unggul momen, unggul kesiapan untuk melihat dari area sekitaran. Moorman finally akhirnya ada momentum untuk melihat pemain-pemain dari Regnum Karya dan Wild pun juga selesai di tangan Swaps. Finally Regnum Karya mampu digeser oleh tim dari EA. Kompak banget tadi Arena untuk bisa mendobrak pemain-pemain dari arah Regnum Karya. 1 tim lagi-lagi dipulangkan menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa kali ini. Eren menjaga dengan sangat seksama, mendapatkan 1 pemain dari tim Nikmar. Rauf bahkan sudah berhasil diamankan juga. 2 pemain terknok oleh 1 pemain Buria ini. Buria mulai melakukan sweeping. 3 pemain mereka bergerak. Ayala bakal menjadi target utama dari tim Nikkei, tapi ternyata malah dia itu waktu terlebih dahulu. Nikkei diamankan. Ayala bisa mengontrol timenya dengan sangat-sangat lengket, dan Swaps akan menjadi pemain terakhir. Sudah mulai kelihatan lemparan molotov membatasi pergerakan dari seorang Swap, mencoba membalas dengan 1 buah granat connect memang, tapi 2 granat bakal dilemparkan menuju ke seorang Swaps. Terkena splash damage, akan ditabrak. Udah mulai terspot kali ini. Higors ada di barisan paling depan, dan Silence dengan granatnya menumbangkan pemain-pemain dari E-Arena. 2 tim tersisa antara Furia dan juga Ulf yang masih beradu tektok mata, masih beradu tatap mata. Kali ini Eren melihat sedikit ke arah angle sebelah kiri, meninggalkan Ayala di tengah jalan sana, tapi Ayala masih memiliki 1 buah bagi untuk melakukan reposition dengan lebih cepat lagi. Higors akan dijemputkah atau akan ditinggalkankah? Ayala masih memarkirkan kendaraannya, sementara Higors berfokus di tengah dari jalanan ini. Smoke akan dia pop up, kayaknya dia lebih mengincar beberapa lootingan tambahan, Gus. Ya. Perlu sih. Lo lihat aja mereka cuma ngendok kayak dari awal. Benar-benar 4 eliminasi, nyisa 2 tim ini doang. Jadi mau nggak mau harus nambah lagi. Mungkin ada granat-granat yang bisa mereka maksimalkan. Sekali lagi looting diarahkan ke arah dari Ulf. Tapi Aaron, Cage, Soulless, ini secara mereka untuk ngelakuin eksekusi kompak memang ke arah dari 1 angle. Tapi jangan lupa dari Silence ada 1 positioning yang agak sedikit berbeda. Mudah untuk menggapai dari siku-siku sebelah kanan pemain dari Ulf. Tapi pemain Ulf kayaknya bakal berfokus ke arah Higor terlebih dahulu. Ada agak sedikit buying time oleh pemain dari Furia tersebut. Silence belum ada 1 indikasi untuk mereka membantu secara jarak dekat. Ayala nahan diri terlebih dahulu, tapi smoke cukup tebal. Silence akhirnya membuka 1 buah granat. Silence juga memberikan following up juga dengan peluru dari AUG-nya. Ayala melakukan finishing dan selesai. Furia hanya menunggu momentum, menggeprek secara kanan dan juga kiri di tangan dari tim Ulf. Winner chicken dinner yang sangat manis from Furia dari Brazil.